Karena memang kata Imam Al-Haddad, ma amina ahadun an yuslab illa sulib. Orang kalau kepedean, saya ngaji di Madras Petamburan, husnul khotimah udah pasti gak bakal murtad. Kayak dapat garansi. Orang kepedean, saya ngaji mau ulama dari zaman dulu sama habaib, gak bakal murtad, udah pasti husnul khotimah. Kata Imam Al-Haddad, ma amina ahadun an yuslab illa sulib. Tidaklah satu orang merasa aman, iman udah pasti aman, sampai mati udah pasti Islam udah aman, nggak ada takut, ya Allah takut, ya Allah takut sul khatibah, ya Allah takut kalau suatu saat ada sesuatu yang menggoyang keimanan, ya Allah takut, nggak ada perasaan sedikit pun takut. Seseorang yang seperti itu kata Imam Haddad ujung-ujungnya bakal dicabut imannya. Terlalu kepedean nggak bagus. Ya putus asa dari rahmat Allah juga nggak bagus. Nah, kita disuruh minta husnul khatimah. Islamic Brotherhood Television. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu syekhuna al-'allamah Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila angal asyartu thalith, syarat yang ketiga daripada syarat-syarat niat, al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan, itu termasuk syarat daripada syarat-syarat niat. Walihadza law i'taqada anna jami'a af'alil wudu'i aw jami'a af'alis salati sunnatun lam yasihha li'annahu lam ya'lam bil manwi mutabiqan li nafsil amr. Oleh karena itu, karena disyaratkan dalam niat harus mengetahui apa yang dia niatkan, maka oleh karena itu law i'taqada, kalau dia meyakini anna jami'a af'alil wudu'i, bahwasanya semua perbuatan wudu, au jami'a af'alis salati, atau semua perbuatan salat itu sunnatun, itu sunnah, lam yasihha, maka enggak sah. Ya. Pokoknya menurut dia ya, semua yang dilakuin di wudu itu sunnah. Mulai dari basuh muka, basuh tangan, kemudian ngusap kepala, basuh kaki. Kalau dia meyakini itu semua sunnah, maka enggak sah. Niatnya juga udah enggak sah, jangankan wudunya, niatnya juga udah enggak sah. Kenapa? Karena dia enggak mengetahui apa yang dia niatkan. Dia niat mau wudu, tapi hakikat wudu dia kagak paham, dia kagak tahu. Basuh muka dibilang sunnah, basuh tangan dibilang sunnah. Li'annahu lam ya'lam bil manwi, enggak tahu apa yang dia niatkan. Begitu pula salat, niat salat, usolli fardhu dhuhri, tapi dia yakin takbiratul ihram sunnah. Dia yakin yang namanya ruku sunnah, i'tidal sunnah, sujud sunnah. Yakin bahwasanya semua perbuatan salat itu sunnah. Maka yang seperti itu enggak sah. Kenapa? Illatnya itu li'annahu lam ya'lam bil manwi, karena dia enggak tahu apa yang dia niatin. Dia niat mesti tahu apa yang lagi dia niatin. Mutabiqan li nafsil amr, dia enggak mengetahui apa yang dia niatkan, mutabiqan sesuai li nafsil amr dengan faktanya. Li nafsil amr dengan faktanya. Ya, itu kasus yang pertama. Kalau meyakini semua rukun dan fardu sebagai sunnah. Semuanya diyakini sunnah. Tapi sebaliknya nih. Ini kasus lain lagi nih, amma adapun idza taqada, kalau dia meyakini anna fihi mafurudhan, bahwasanya di dalam salat dan wudu itu, dalam salat dan wudu itu furudhan, ada fardunya, wa sunanan, ada sunnahnya juga. Nah, dia yakin yang namanya salat itu ada fardunya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Dia yakin yang namanya wudu itu ada fardunya, ada sunnahnya juga. Cuman bedanya apa? Walakinnahu lam yumayyizil furudha minas sunan. Cuman dia enggak bisa bedain mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini kasusnya beda nih. Kalau tadi kasusnya meyakini semuanya sunnah. Kalau tadi kasusnya. Kalau sekarang kasus yang kedua beda. Dia tahu ada fardu, ada sunnah. Tapi dia enggak bisa bedain mana yang fardu, mana yang sunnah. Dia enggak bisa bedain. Maka bagaimana? Faqad ikhtalafat fihil ara'. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama hukum yang seperti itu. Niatnya sah apa enggak kalau orang yang seperti itu? Ikhtalafat fihil ara'. Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.
Yara al-allamah Ibnu Hajar, al-Imam Ibnu Hajar, yara melihat berpendapat as-sihhata bahwasanya itu hukumnya sah. Imam Ibnu Hajar berpendapat itu hukumnya sah. Jadi kalau ada orang tahu sholat tuh ada fardunya ada sunat, tapi dia gak bisa bedain mana yang fardu mana yang sunat, kata Ibnu Hajar sah. Sawaun kana amiyan am aliman, baik yang seperti itu orang ami atau yang seperti itu orang alim, orang awam atau orang alim. Andai kata ada orang ngaku alim, kalau orang alim kayaknya gak mungkin ya, nggak bisa bedain mana fardu mana sunnah. Mungkin ngaku alim kali kayak makoli inna rahmatan lafima Allah itu. Dan ngaku berasa paling alim, bisa bahasa segala macem, ya, bahasa semut, bahasa bidadari. Terakhir bidadari diajak ngomong sama dia. Udah gitu langitnya pakai ada softnya lagi, soft ke-7 gitu lagi. Ya baik orang yang seperti itu alim atau maksudnya alim di sini bukan berarti harus alim alamah, bukan. Maksudnya alim di sini adalah yang bukan ami, bukan awam. Ami di sini definisinya apa? Nah, ini diartiin ini definisi awam menurut fikih nih. Definisi awam menurut fikih. Yang tidak memenuhi definisi ini berarti bukan awam. Alim di sini bukan berarti dia harus, maksudnya di sini bukan berarti alim alamah mutafannin faqih, bukan. Maksudnya alim itu bukan ami. Dalam kasus ini, ami itu apa? Wal ami huwa man lam yuhassil tarafan minal fiqhi yahtadi bihi ila baqih. Yang disebut sebagai ami itu adalah orang yang lam yuhassil tarafan minal fiqh, yang belum menghasilkan ujungnya fikih. Maksudnya dia belum mengetahui, belum belajar ujungnya fikih. Ujung yang sekiranya yahtadi bihi ila baqihi. Dengan ujung fikih tersebut dia bisa mengetahui sisanya, bisa memperdalam sisanya. Itu disebut ami. Orang yang belum mengetahui ujungnya fikih sehingga dia nggak bisa mengetahui yang lainnya, itu disebut ami. Maksudnya apa? Kalau ada orang udah belajar fikih walaupun dasar-dasarnya doang, ujung-ujungnya doang bahasanya. Fikih kan luas. Kalau diibaratin lautan nih, ujung-ujungnya itu baru pantai-pantainya doang. Nah orang baru belajar kitab-kitab fikih yang kecil, bab ibadat belajar safina, itu kan nih kagak bego-bego banget. Minimal tahu rukun-rukunnya, dia tahu syarat-syaratnya. Itu namanya yuhassil tarafan minal fiqh. Dia udah dapetin ujung-ujungnya fikih tuh. Kalau dia mau perluas lebih dalam lagi bisa, modalnya udah ada. Nah, itu kalau orang yang seperti itu udah belajar dasar-dasar ilmu fikih, sekiranya dia bisa memperdalam setelah itu nggak disebut ami lagi. Dia disebut alim. Alim maksudnya mengetahui, bukan berarti alim alamah, mengetahui, udah punya potensi dia. Nah, tapi kalau ujung fikih pun kagak tahu, yang rukun mana, sunnah mana kagak tahu, syarat nggak tahu, hatta dasar-dasar fikih kagak tahu, ngeblank, betul-betul ngeblank. Seperti banyak umumnya orang sekarang, Nah, kadang-kadang orang ceramah bisa, syarat sholat kagak tahu. Berapa banyak coba, ceramah bisa syarat sholat kagak tahu, syarat istinja kagak paham, banyak. Walaupun imamanya segede ban Vespa lagi. Kagak ngerti dasar-dasar fikih, ami namanya. Ami kagak ada urusan. Jelas ya? Paham ya? Makanya kadang-kadang yang alim-alim penting pakai libasul ulama. Yang alim, yang berilmu, yang talabul ilim, penting pakai libasul ulama. Supaya apa? Supaya libasul ulama nggak dipakai oleh orang jahil. Kalau yang alim nggak pakai libasul ulama, nanti yang pakai orang jahil. Ya, orang alim, berilmu, ngaji lama bertahun-tahun, nggak mau pakai imamah misalkan. Mungkin tawadhu, kita menghormati ketawadhuannya. Tapi hati-hati, nanti kalau yang berilmu nggak pakai libasul ulama, nggak pakai pakaian ulama, orang jahil yang pakai nanti. Orang jahil kan gak ada beban, yang penting gue keren. Nah, orang alimnya nggak mau pakai, akhirnya dia pakai oleh orang jahil. Akhirnya umat tertipu dengan pakaiannya. Nah, kata guru saya, libasuka yukrimuka qabla julusika wa ilmuka yukrimuka ba'da julusika. Orang kalau belum kenal yang dilihat pakaian dulu, ilmunya belakangan. Udah lihat pakaiannya meyakinkan, jadi nih bismillah. Begitu diundang tahu-tahu ngomong qali inna rahmatan fima Allah azzada. Begitu joget-joget. Orang nggak tahu, pokoknya orang yang dilihat pertama pakaian, penampilan meyakinkan, bismillah. Apalagi zaman sekarang, nahnu na'aish fi asril madhahir bidunil iltifat ilal jawahir. Kita hidup di zaman yang orang yang penting penampilan, nggak peduli isinya apa. Zamannya begitu sekarang. Libasuka yukrimuka qabla julusika, pakaianmu akan memuliakanmu sebelum kamu duduk.
wa ilmuka yukrimuka ba'da julisika. Kalau udah duduk ngomong baru orang bisa lihat ilmunya. Tapi sebelumnya nggak ditengok sama orang kalau pakaiannya nggak meyakinkan. Nah, jelas ya, ada istitrat sedikit intermezzo. Nah itu yang disebut ami, orang yang betul-betul lam yuhassil tarafan minal fiqh yahtadi bihi ila baqih. Yang dia nggak punya sama sekali pengetahuan ilmu fikih yang dasar-dasarnya sehingga dia nggak bisa mengembangkan sisanya. Tapi kalau dia punya dasar-dasar ilmu fikih, dengan dasar itu dia bisa mengembangkan daripada sisa daripada ilmu fikih kan luas. Kita ngaji 15 tahun gak bakal rapi-rapi yang namanya fikih. Seumur hidup orang ngaji gak rapi yang namanya fikih. Nah, tapi dengan dasar-dasar itu dia bisa mengembangkan sisanya, dia tidak lagi disebut ami. Menurut Ibnu Hajar, kalau ada kasus orang, dia nggak bisa bedakan. Dia yakin sholat itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Begitu pula yang namanya wudhu, ada rukun, ada sunnah. Yakin ya. Tapi dia nggak bisa bedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Sah apa enggak? Menurut Ibnu Hajar sah. Walaupun sawaun kana amian, baik dia orang awam atau aliman, atau dia orang yang ngerti, yang belajar artinya. Tapi yaral allama muhyis sunnah al-Baghawi. Tapi menurut al-Imam al-Baghawi muhyis sunnah. Ya. Annahu la yasihhu minal alim. Kata Imam Baghawi, kalau kejadian seperti itu nggak bisa tahu ada fardu ada sunnah, tapi nggak bisa bedain mana fardu mana sunnah. Kejadian begitu tuh kejadian dari orang yang alim, yang belajar, yang ngaji, maka la yasih, nggak sah. La yasih minal alim, nggak sah. Wa yasihhu minal ami, kalau dari orang awam kejadian begitu sah. Orang yang nggak pernah ngaji nggak bisa bedain mana fardu mana sunnah, sah masih niatnya. Tapi kalau orang alim, maksudnya alim tadi itu belajar, dia punya dasar-dasar, tapi nggak bisa bedain mana fardu mana sunnah, nggak sah yang begitu. Nah pendapat al-Imam al-Baghawi ini wa wafaqahu ala hadza disepakati oleh al-Allamah asy-Syarbini atau asy-Syirbini, Khatib asy-Syirbini, sahib Mughnil Muhtaj. Ya. Wal Allamah ar-Ramli dan al-Imam ar-Ramli sahib Nihayatul Muhtaj. Kalau Ibnu Hajar agak enak. Biasanya Ibnu Hajar agak saklak, agak kencang. Tapi dalam masalah ini malah Ibnu Hajar yang agak kendor. Nah, kalau udah pendapat Ibnu Hajar, gawi pendapat kuat. Ini khilafnya khilaf kuat. Bukan khilaf kaleng-kaleng ini. Antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli wa Syurbini. Nah, jelas ya. Kemarin ada pertanyaan dari Buya Zaki. Buya Zakinya belum datang. Saya mau jawab, gak ada orangnya, nanti gak tuntas. Jawabannya udah dapat, besoknya saya murojaah langsung ketemu jawabannya. Tapi nanti aja kalau ada Buya Zaki. Baik, selanjutnya asyartu rabi', syarat yang keempat adamul munafi. Ya, syarat yang keempat, syarat sahnya niat, adamul munafi, enggak ada sesuatu yang menafikan niat tersebut. Sesuatu yang menafikan niat tersebut. Wadzalika, hal tersebut syarat itu bisa terlaksana bagaimana gambarannya? Bi'an. Nanti kalau ngaji fikih ada bi'an, itu taswir. Kita ingat Syekhuna Dr. Abdul Rahman kalau udah ngajar tuh minhaj. Bi'an, taswir. Gambaran masalah berarti. Kalau ada bi'an tuh kalau fa biasanya tafriya. Ada syarat, kemudian fa'in kana kada-kada, fa kada-kada. Itu fa biasanya tafriya. Nah, setelah nyebutin syarat atau fa. Begini tafriya. Tapi kalau bi'an kada wa kada wa kada taswir, itu gambarin suratul masalah. Kita ketika ngaji fikih, salah satu yang paling penting untuk kita pahami suratul masalah. Kita belajar teori nih. Teori tapi gambaran masalahnya nggak tahu bagaimana. Nggak nyambung ente. Bingung bagaimana gambarannya teori itu. Tapi kalau kita ngaji teori, syarat begini. Gambaran masalahnya bi'an atau pakai kaf juga kadang-kadang dan lain sebagainya. Ya, penting. Salah satu yang paling ente penting ketika ngaji fikih mencari suratul masalah. Apa gambaran masalahnya? Gambaran masalahnya seperti apa? Supaya bisa dibayangkan, supaya bisa difahami dengan baik. Bil mithal yattadhihul maqal. Sebuah teori akan menjadi jelas kalau ada contohnya. Wadzalika syarat adamul munafi itu seperti apa? Bi an la ya'tiya bima yunafin niyya fi athna'il ibadah. Ya, dia tidak melakukan bi an la ya'tiya, tidak melakukan bima apa-apa yang yunafin niyata, yang menafikan niat fi athna'il ibadah, di tengah-tengah ibadah. Wa fi awaliha, dan di awalnya. Ya. Syarat sahnya niat di pertengahan ibadah, jangan melakukan sesuatu yang menafikan niat.
Di awal atau di tengah-tengah? Apa aja sih yang menafikan niat, Beb? Dijelasin langsung, walladzi yunafin niyata arba'atu asya. Yang menafikan niat itu ada 4 hal. Akan dibahas satu persatu. Ar-riddatu, yang pertama riddah, murtad. Nanti akan dibahas satu-satu. Wa niyatul qat'i, dan niat memotong ibadah. Emang niat memotong ibadah, memutusin ibadah. Wa adamul qudrati 'alal manwi. Enggak mampu untuk melakukan apa yang diniatkan. Nanti akan dibahas juga. Wa taraddudu wa adamul jazmi, dan taraddud pelin-pelan, wa adamul jazmi, dan tidak memantapkan niat. Taraddud ini maju mundur. Wa taraddudu wa adamul jazmi, dan taraddud maju mundur, wa adamul jazmi, dan tidak memantapkan niat. Itu akan dibahas satu persatu nanti. Kita mulai dari yang pertama dulu, awalan yang pertama yang bisa menafikan niat, ar-riddatu riddah, murtad. Apa itu riddah? Ya qat'ul islami biqaulin aw fi'lin aw i'tiqad. Termasuk bentuk riddah itu adalah riddah, definisi qat'ul islam, memutuskan keislaman. Biqaulin, ada kalanya itu dilakukan dengan perkataan. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini dirinci nih. Kalau kita ngaji Sulamut Taufik baru awal ngaji udah dijelasin apa aja hal-hal yang bisa menyebabkan riddah, memutuskan keislaman kita. Ada kalanya dengan perkataan, au fi'lin, atau dengan perbuatan, au i'tiqadin, atau riddah dengan keyakinan. Nah, itu dirinci oleh fuqaha, ada bab namanya babur riddah. Dirinci di situ secara gamblang apa saja hal-hal, perkataan, perbuatan, keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, beliau habis nyebutin riddah, ulama begini, ulama ini punya dzuk. Ulama ini kalau nulis bukan asal nulis, tapi nulis pakai hati. Begitu bicara riddah, padahal konteksnya konteks tentang sesuatu yang memutus niat, langsung doa. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Mudah-mudahan Allah kasih kita afiat dan selamat dari murtad. Wa an yarzuqana husnal khatimah. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Setelah panjang umur, sehat wal afiat. Innahu akram karim wa arham rahim. Ya. Karena memang kata Imam Al-Haddad, ma amina ahadun an yuslab illa sulib. Orang kalau kepedean, saya ngaji di Madras Petamburan, husnul khatimah udah pasti gak bakal murtad. Kayak dapat garansi. Orang kepedean, saya ngaji mau ulama dari zaman dulu sama habaib, gak bakal murtad, udah pasti husnul khatimah. Kata Imam Al-Haddad, ma amina ahadun an yuslab illa sulib. Tidaklah satu orang merasa aman, imanan udah pasti aman, sampai mati udah pasti Islam udah aman, nggak ada takut, ya Allah takut sul khatibah, ya Allah takut kalau suatu saat ada sesuatu yang menggoyang keimanan, ya Allah takut, nggak ada perasaan sedikit pun takut. Seseorang yang seperti itu, kata Imam Haddad, ujung-ujungnya bakal dicabut imannya. Terlalu kepedean nggak bagus. Ya, putus asa dari rahmat Allah juga nggak bagus. Nah, kita disuruh minta husnul khatimah. Kata di dalam asar disebutkan, Iblis tuh ngomong, qasama zahri man talaba minallahi husnul khatimah. Kata Iblis, telah mematahkan punggungku orang yang minta kepada Allah husnul khatimah. Iblis ngomong gitu, orang yang minta sama Allah husnul khatimah, baca ratib tiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil. Mau ratib haddad, mau ratib atas, dua-duanya ada minta husnul khatimah. Ya. Orang yang minta husnul khatimah itu qasama dhahri, kata Iblis. Berarti dia telah mematahkan tulangku, punggungku. Kenapa? Karena detik-detik akhir kehidupan manusia tuh ibarat kalau balapan mau finish. Itu detik penentuan bagi iblis sukses atau enggak kerjaannya. Karena kesuksesan kerja iblis itu kalau bikin orang su'ul khatimah. Bikin orang hancur masuk neraka. Maka detik-detik akhir tuh disebutkan, diriwayatkan itu godaan iblis, godaan setan lebih dari biasanya. Nah, orang kalau minta selalu sama Allah husnul khatimah, dia seakan-akan udah nyiapin benteng buat di detik-detik akhir hayatnya. Makanya iblis pegel, qasama dhahri, telah mematahkan punggungku. Siapa? Orang yang minta kepada Allah husnul khatimah. Nah, ente kalau rajin baca ratib atos, ratib haddad yang isinya di dalam ada minta husnul khatimah, itu tiap hari berarti ente gebugin iblis. Tiap hari gebugin iblis. Karena iblis ngomong qasama dhahri, mematahkan tulang ke orang yang minta kepada Allah husnul khatimah. Nah, jadi kepedean kagak bagus. Kepedean aneh udah pasti husnul khatimah. Enggak, itu enggak bagus tuh. Ujung-ujungnya akhirnya gurur dengan amalnya. Tertipu dengan amalnya.
Ujung-ujungnya nggak minta sama Allah. Kalau nggak minta sama Allah, ma'amin ahadun an yuslab illa sulib. Tapi putus asa dari rahmat Allah juga nggak bagus. Yang bagus apa? Tetap berharap rahmat Allah Ta'ala, terus minta husnul khatimah sambil ada rasa takut. Ya Allah, jangan sampai kau cabut ya Allah, gara-gara buruknya amalku, gara-gara banyaknya maksiatku, jangan sampai kau cabut ya Allah. Ambil tengah-tengah, kepedean juga kagak, putus asa juga kagak, ambil yang tengah-tengah. Jelas ya? La ilaha illallah. Nah ini kita kembali ke pembahasan. Fa idza hasalatir ridda batalatin niyah. Kalau seseorang murtad, batalatin niyah, otomatis niatnya batal. Orang murtad otomatis niatnya batal. Murtad itu termasuk yang menafikan nih niat. Karena tadi diantara syaratnya niat harus islamun nawi. Begitu murtad berarti nggak Islam lagi. Berarti salah satu syaratnya hilang. Hilang juga niatnya. Batalatin niyah. Kalau seseorang murtad, batalatin niyah. Fa idza irtadda fil athna batalas shaum. Ya. Kalau murtadnya di pertengahan, batalas shaum, batal shaumnya. Orang lagi puasa, atau pertengahan puasa, ya, murtad, naudzubillah min dzalik, dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Nah, begitu dia murtad, otomatis puasanya batal, walaupun dia gak makan, gak minum. Nah, kenapa? Karena niatnya batal. Kenapa niatnya batal? Karena udah nggak lagi Islam. Wal hajju, begitu pula. Kalau murtad di pertengahan haji, batal hajinya. Karena niat hajinya batal otomatis. Karena disyaratkan Islamun nawi. Wa tayammumu, begitu pula tayammumnya batal. Wassalatu, dan sholatnya batal. Bi khilafi, beda halnya ma idza irtadda fi athna'il wudu. Beda halnya kalau murtad di tengah-tengah wudu. Awil ghusli, atau di tengah-tengah ghusul, mandi besar. Fa innahuma la yabtulan, maka wudu dan ghusulnya tidak batal. Ini beda halnya nih. Jadi kalau murtad di tengah-tengah puasa, haji, tayamum, sholat, itu semua batal. Tapi kalau murtad fi athna'il wudu, di tengah-tengah wudu, awil ghusli, atau di tengah-tengah ghusul, fa innahuma la yabtulan, maka wudu dan ghusulnya tidak nggak batal. Apa bedanya antara semua itu? Wal farqu bainahuma, apa bedanya antara semua itu? Anna af'alahuma ghairu murtabitatin bi ba'dihha. Ya. Apa yang membedakan? Kalau wudu dan ghusul af'al. Jadi kita pertengahan wudu nih, naudzubillah min dzalik. Pertengahan wudu, dia lagi wudu. Niat ketika basuh wajah, kemudian dia basuh tangan, pas lagi ngusap kepala melakukan sesuatu yang murtad, naudzubillah min dzalik. Itu bagaimana, niatnya batal apa enggak? Enggak batal. Niatnya enggak batal. Andai kata dia lanjutin, wudunya tetap sah. Begitu pula ghusul ketika mandi. Mandi kan sunnahnya habis wudu, ketika mandi sunnahnya habis basuh daerah kemaluan, sunnahnya kan mulai dari kepala tuh. Habis basuh kepala belum sempat basuh kiri kanan, murtad. Naudzubillah min dzalik. Habis itu dia ngelanjutin lagi mandinya. Niatnya batal apa kagak? Enggak batal. Andai kata dia ngelanjutin tetap sah. Kok bisa beda dengan sholat? Giliran sholat tadi nggak sah, putus, harus ngulang lagi. Andai kata pun di pertengahan sholat dia tobat, syahadat lagi, tetap harus ngulang lagi karena batal. Begitu pula shaum, begitu pula haji, begitu pula tayamum. Kok bisa beda? Ini nih wal farq. Ada ma'rifatul furuq fil fiqh muhim. Ma'rifatul furuq fil fiqh muhim. Wal farq bainahuma, perbedaan antara keduanya, anna af'alahuma, yang namanya perbuatan wudu dan ghusul itu ghairu murtabitatin bi ba'dihha, tidak saling terikat satu sama lain. Tidak saling terikat satu sama lain. Ente ya kalau wudu nih, habis muka basuh tangan, habis itu ente tinggal sejam, 2 jam, 3 jam. Habis itu ente datang lagi wudu lagi, lanjut langsung ngusap pala, sah apa kagak? Sah, karena nggak disyaratkan mualah. Sah. Dia nggak satu paket. Artinya andai kata dicicil ngelakuinnya satu-satu tetap sah. Jelas ya? Begitu pula ghusul. Ya, kadang-kadang pengantin baru tinggal di rumah mertua. Mau mandi malam-malam dingin. Mau mandi pagi-pagi malu keluar rambut basah. Apa yang dilakukan? Nyicil. Malam-malam cuma nyiram pala doang.
Kan ntar malam pas tidur kering tuh pala. Tapi niat mandi besar. Pagi-pagi lanjut lagi baru nyan berleher ke badan. Supaya nggak kelihatan palanya tetap kering. Sah nggak begitu mandinya? Sah, walaupun bedanya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Karena nggak disyaratkan dalam ghusl itu harus mualah. Makanya satu perbuatan ghusl dengan perbuatan lainnya, satu perbuatan sholat dengan satu perbuatan wudhu dengan perbuatan lainnya, ghairu murtabitatin bi ba'dihha ba'd. Satu sama lain tidak saling terikat. Andai kata dilakuin nyicil pun sah. Makanya andai kata di tengah-tengah murtad, kemudian habis itu dia mau ngelakuin tetap niatnya tetap lanjut. Jelas atau tidak? Nah, bikhilafi tilka, beda hanya 4 hal tadi. Som, haji, tayamum, sholat. Ya, bisa apa kagak tuh? Bisa apa kagak dilakuin nyicil? Nggak bisa. Kita apalagi som udah pasti satu paket. Nggak bisa nyicil puasanya. Hari ini setengah hari. Ya, habis itu buka. Nanti sisanya 7 jam. Ntar malam dah saya lanjutin lagi puasanya. Nggak bisa, dia satu paket. Makanya begitu murtad batal semuanya. Jelas ya? Begitu murtad batal semuanya. Begitu pula sholat, nggak bisa sholat dicicil-cicil. Nih saya sholat takbiratul ihram dulu, Fatihah nih. Begitu mau ruku udah tamu datang, batalin dulu dah. Habis itu lanjut lagi, tamu selesai, habis itu saya lanjutin lagi ruku. Bisa apa kagak begitu? Nggak bisa. Sholat tuh satu paket. Tayamum sama. Sholat juga sama, haji juga begitu. Haji itu satu paket dia. Perbuatan haji satu, walaupun nanti urutannya bisa berubah-berubah, tapi perbuatannya satu rangkaian haji, dianggapnya satu rangkaian ibadah haji. Pas haji anak agak iskal di haji, karena haji tawaf ifadah haji waktunya tuh nggak ada la nihayatalahu, wallahu a'lam. Ana astashkil fil haji, ada iskal fil haji. Wala yuhsabul maf'ul fi zamanil riddah, yang dilakukan di masa-masa dia murtad itu nggak dianggap. Yang bikhilafi tilka itu yang 4 tadi yang dilakukan di masa murtad nggak dianggap, nggak sah. Fa idza arada al-istinaf, kalau dia mau mulai baru lagi nggak bisa ngelanjutin, maka lazimahu tajdidun niyah, wajib bagi dia memperbaharui niat. Karena 4 hal tadi ketika dia murtad otomatis memutus niat. Walau waqa'atir ridda ba'da faraghis salah awis shaum awil hajj aw ada'iz zakah lam tajib alaihi li'adah fima idza ada ilal Islam. Ya, kalau terjadinya ridha, kalau tadi kan terjadi ridha di tengah-tengah ibadah. Sekarang bagaimana Beb? Kalau ridha terjadi setelah selesai ibadah. Tadi yang dilakuin sebelum ridha wajib diulangin apa kagak? Di sini disebutkan walau waqa'atir riddah, kalau terjadi riddah ba'da faraghis salah, setelah selesai salat. Awis shaum, setelah selesai shaum. Awil haji, atau setelah selesai haji. Aw ada'iz zakat, atau setelah selesai menunaikan zakat. Maka apa yang terjadi? Lam tajib alaihi al-'adah. Yang udah dia lakuin nggak wajib ngulangin lagi, nggak wajib ngulangin. Fima idza ada ilal Islam, kalau dia kembali ke Islam. Karena begini, beda antara murtad dengan kufur asli. Kalau orang kafir asli, apa yang dia tinggalkan selama dia kafir, begitu masuk Islam nggak wajib digodok. Nah, karena al-Islam yajubbu ma qablah, yang sebelum Islam tuh udah dihapus semua tuh, dosa-dosa dia sebelum Islam dihapus. Walaupun walaupun alal asah al-kuffar mukhatabun bi furu'i syariah alal qaulil asah. Ya, tapi tetap apa yang sebelum dia Islam itu dihapus. Itu kalau kufur asli, kafir asli. Kafir asli masuk Islam, apa yang dia nggak lakuin sebelum dia masuk Islam nggak wajib diqadha. Jelas ya? Beda halnya sama murtad. Orang Islam, kemudian dia murtad. Selama murtad tinggalin sholat, selama murtad tinggalin puasa, selama murtad tinggalin berbagai macam ibadah. Habis itu masuk Islam lagi. Apa yang dia lakuin selama murtad wajib diqadha. Jelas ya? Nah pertanyaannya Habib, yang dia lakuin sebelum murtad bagaimana? Nanti setelah masuk Islam lagi wajib diqadha apa enggak? Yang dia lakuin sebelum murtad. Kalau yang setelah murtad jelas. Yang dia lakuin sebelum murtad bagaimana? Ya nggak wajib diulangin, sebelum murtad kan masih Islam. Selama dia masih Islam berarti ibadahnya sah. Hadza huwa law waqa'atir riddah. Kalau terjadi yang namanya riddah ba'da faraghis shalah,
setelah selesainya sholat, awis som atau setelah selesainya som, awil haji atau setelah selesainya haji wa ada zakat, lam tajib alaihi al-adah. Dia enggak wajib ngulangin fima idza ada ilal Islam kalau dia kembali ke Islam. Yang wajib diulangin yang di masa riddah aja, karena yang di masa riddah enggak sah. Yang masa sebelum riddah ya tetap sah. Kenapa alasannya? Li'anna riddah la tuhbitul amala illa idza tasalat bil maut. Karena riddah itu tidak menggugurkan amal, dia menggugurkan pahala, iya. Orang kalau murtad tuh salah satu ruginya walaupun dia masuk Islam lagi, orang kalau murtad apa yang dia lakukan sebelum murtad pahalanya gugur semua. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afiyah. Orang kalau murtad apa yang dia lakukan sebelum murtad pahalanya gugur semua. Tapi amalnya nggak gugur. Maksudnya amalnya nggak gugur apa? Kalau dia masuk Islam lagi nggak perlu qadha, nggak perlu diulangin yang pernah dia lakuin dulu sebelum murtad. Tapi dosanya, pahalanya gugur. Sawabnya gugur. Amalnya nggak gugur. Paham maksudnya? Nih, aneh perjelas ya. Orang murtad. Ini indana syafi'iyah. Orang murtad. Orang murtad itu kalau yang dilakuin setelah murtad, habis itu masuk Islam lagi. Jadi Islam, murtad, Islam lagi. Yang dia lakuin selama masa, yang dia tinggalkan selama masa murtad jelas. Ini wajib qadha kalau dia masuk Islam lagi. Tapi sebelum masa murtad bagaimana? Kan dia sempat Islam. Nah, indana syafi'iyah pahalanya gugur semua. Tuhbitul amal. Yang murtad itu tuhbitul thawabal amal. Pahalanya semua gugur. Tapi amalnya nggak gugur. Artinya amalnya nggak gugur. Apa yang udah pernah dia lakuin dulu nggak wajib diulang. Nggak wajib diqadha, nggak perlu diulang. Jelas apa kagak? Kenapa kok ada pendapat seperti ini, Beb? Ya, karena ada khilaf antara kita dengan Hanafiyah. Ya, Hanafiyah ini di Majmu' ini disebutkan, di Tuhfah disebutkan wa innama tuhbitul amala indana ini tasalat bil maut. Syuf, indana mazhab Syafi'i murtad itu menggugurkan amal kalau mati dalam keadaan murtad. Jadi orang kalau mati dalam keadaan murtad ya bukan hanya pahala amalnya gugur. Tapi semua yang dia lakuin itu dianggap nggak pernah dilakuin. Bukan hanya pahala amalnya, tapi semua amalnya gugur. Itu kalau bersambung dengan kematian. Tapi kalau nggak bersambung dengan kematian, kayak kasus tadi sempat masuk Islam lagi, yang gugur sebelum murtad hanya pahala amal, sehingga nggak perlu diulangin lagi apa yang dia pernah lakuin. Innama tuhbitul amala indana ini tasalat bil maut. Ya, kata Imam Ibnu Hajar. Ar-riddah itu tuhbitul amala, menggugurkan amal. Indana menurut kita Syafi'iyah ini tasalat bil maut. Kalau langsung nyambung dengan kematian. Kalau murtad itu nyambung dengan kematian. Artinya sampai mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dalik. Kenapa li ayatil Baqarah? Karena ada ayat dalam suratul Baqarah. Qauluhu ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum. Fid dunya wal akhirah. Di sini ada embel-embelnya. Wa man yartadid minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang yartadid, ya, riddah, murtad, minkum di antara kalian an dinihi dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Jadi di ayatnya enggak mutlak murtad. Murtad yang sampai ke bawah mati dalam keadaan kafir. Ahlan wa sahlan, fadhlu. Fadhlu. Ayo coba fokus lagi. Ya, di dalam Al-Quran disebutin waman yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Fayamut wa huwa kafir, tapi ada kaitnya, ada embel-embelnya. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Maka yang seperti itu kata Allah Ta'ala, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Yang seperti itu amalnya digugurkan. Baik fid dunya kan berarti zahirul amal. Wal akhirah thawabul amal. Jelas ya? Makanya mazhab Syafi'i mengatakan murtad itu menggugurkan pahala amal saja. Adapun menggugurkan amalnya itu hanya kalau mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau matinya murtadnya ke bawah sampai mati, nasallallahu alaihi na'udzubillah, yang seperti itu seolah-olah selama hidup dia nggak pernah ngamalin apapun. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kadzalika ayatul Maidah di Tuhfah nih. Idz la yakunu khasiran fil akhirah illa in mata kafiran. Naam. Fala tajibu i'adatu ibadatihi qabla riddah. Naam. Wa qala Abu Hanifah tajibu.
Amma ihbatu thawabil amal fi mujarradir ridda fa mahal wifaq. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, murtad itu bukan hanya menggugurkan pahala amal, tapi amalnya sendiri digugurkan. Syuf, perhatikan baik-baik. Ini menurut Imam Abu Hanifah nih. Makanya kalau ada orang murtad, habis itu masuk Islam lagi. Dia Islam, murtad, masuk Islam lagi. Menurut madhab Abu Hanifah, itu apa yang dia pernah lakukan sebelum murtad semuanya nggak dianggap. Begitu dia balik lagi, wajib digodok semuanya. Itu menurut madhab Abu Hanifah. Syafi'i enggak. Syafi'i mengatakan sawabul amalnya aja yang gugur. Abu Hanifah mengatakan enggak. Hatta amal. Ar-riddah tuhbitul amal wa thawabal amal qabla riddah. Sawaun kana mata kafiran an mata ghair kafir. Jadi semua yang dia lakuin sebelum murtad enggak dianggap, wajib diqadha, wajib diulang. Hadza inda Abi Hanifah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari murtad insyaallah. Allah yusallimna min riddah. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, ya. Murtad menggugurkan thawabul amal itu mahalul ittifaq. Hadza hasilul masalah. Perhatikan baik-baik antara Syafi'i dengan Abu Hanifah. Hadza hasilul masalah. Murtad itu sepakat semua ulama yang namanya murtad walaupun dia balik lagi masuk Islam tapi menggugurkan semua pahala amal yang dilakukan sebelum murtad. Ada sepakat, pahala amal, thawabul amal. Murtad menggugurkan thawabul amal, hadza mahallul ittifaq. Ya. Tapi apakah murtad menggugurkan amalnya sehingga harus diulang kalau dia masuk Islam lagi? Menurut Syafi'i enggak, dia hanya menggugurkan thawabul amal. Sehingga kalau dia balik masuk Islam lagi enggak sampai mati dalam keadaan kafir, apa yang pernah dia lakukan sebelum murtad enggak perlu diulang. Jelas atau tidak? Menurut Abu Hanifah enggak, murtad menggugurkan amal dan thawabul amal. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah kalau ada orang murtad kemudian balik lagi masuk Islam, apa yang pernah dia lakuin sebelum murtad wajib diulangin walaupun waktu itu dia ngelakuinnya dalam keadaan muslim. Ada inda Abu Hanifah. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Hah? Dari balik. Kalau baliknya umur 9 tahun, 9 tahun. Jelas ya? Baik. Tanian yang kedua, niatul qata'. Yang kedua, niat untuk mutus. Ya, niat untuk mutus amal. Ini termasuk munafi linniyah. Termasuk munafi linniyah. Niat untuk mutus amal termasuk munafi linniyah. Sesuatu yang menafikan niat. An-niyatul qati'atu tu'athiru fi mawadhi'a bi mujarradiha min ghairi tawaqqufin 'ala al-fi'lil qati'i wa dzalika fi ma ya'ti. Ya, kata musannif mengatakan an-niyatul qati'ah. Apakah niat mutuskan amal itu membatalkan semua amal? Nah, ntar dulu, ini tafsir rinci. Enggak semua amal itu putus gara-gara niat mutusin amal. Niat mutusin amal maksudnya gini. Contoh nih kalau kayak sholat, dalam hati ngomong, ntar kalau misalkan saya lagi nungguin Habib Muhammad Al-Habsyi. Pertengahan sholat, nanti kalau Habib Muhammad Habsyi datang, saya batalin dah sholat saya. Tuh, niatnya aja udah bikin amal batal tuh. Nggak usah nunggu beliau datang, niat begitu aja udah batal. Itu namanya niatul qata'. Jelas ya. Puasa niat. Ini puasa sunnah nih Asyura. Antar gue niat dah. Kalau ada yang nganterin nasi uduk, gue kagak jadi puasa, gue batalin dah. Ini karena kagak ada yang nganterin nasi uduk, nih hari gue puasa dah. Bagaimana, batal apa enggak? Belum tentu, ntar kita bahas insya Allah. Dalam hal ini puasa terbeda dengan sholat. Beda. An-niyatul qati'atu, niat untuk memutuskan amal. Itu tu'athiru fi mawadhi'a, itu memberikan dampak fi mawadhi'a di beberapa tempat. Bimujarradiha, hanya sekedar niat saja. Bimujarradiha, hanya sekedar niat saja, itu sudah berdampak. Min ghairi tawaqqufin 'alal fi'lil qati', tanpa bergantung 'alal fi'lil qati', kepada perbuatan yang bisa memutuskan amal. Jadi niat doang tanpa dieksekusi itu bisa membatalkan. Nggak pakai ngerjain tadi, baru niat, kalau Habib Muhammad Habsyi datang saya mau batalin dah. Walaupun beliaunya nggak datang, walaupun saya nggak ngebatalin sholat setelah itu, niatnya aja udah ngebatalin sholat. Nah, niat untuk memutuskan amal tu'athir, memberikan dampak fi mawadhi'a, di beberapa keadaan,
bimujarradiha, hanya dengan sekedar niat saja, hanya dengan bimujarradin niyah. Min ghairi tawaqqufin 'alal fi'lil qati', tanpa bergantung kepada perbuatan yang memutuskan amal. Wadzalika fima ya'ti, hal tersebut terjadi di tempat-tempat berikut ini, di keadaan-keadaan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, fima dawamun niyah fihi ruknun. Di dalam hal-hal yang mana dawamun niyah, keberlangsungan niat itu fihi, di dalam hal tersebut ruknun, merupakan rukun. Jadi ada hal-hal yang di antara rukunnya disyaratkan harus ketersambungan nih niat. Ada hal-hal yang di antara rukunnya harus ketersambungan niat. Walihada, oleh karena itu, lau nawaqat al-Islam. Jadi di antara rukun, jadi bukan sekedar niat, tapi disyaratkan niatnya harus bersambung terus, ketersambungan niat. Niatnya harus continue. Hal-hal yang seperti itu udah pasti. Kalau dia niat untuk memutuskan amal, walaupun belum dikerjain, tapi udah niat mutusin amal, maka otomatis ibadah niatnya batal, ibadahnya juga batal. Walihada lau nawaqat al-Islam, oleh karena itu kalau diniat untuk memutuskan keislaman, naudzubillah min dzalik, kafarah, kufur bimujarradin niyah. Ya, hanya dengan niat. Naudzubillah. Kayak orang-orang sekarang, gue sih kalau orang, naudzubillah min dzalik, ada orang ngomong gini, kalau ada orang Islam kayak lo mah gue murtad aja. Ada orang kadang-kadang bahasanya, saya kalau daripada harus masuk surga sama dia, ngeledek-ngeledek ulama, yang dedek ulama nih. Ada bahasa-bahasa di netizen itu, artis, saya kalau harus masuk surga bareng dia mendingan saya masuk neraka. Bahasa begitu tuh. Itu tuh termasuk perkataan-perkataan yang nyerempet-nyerempet murtad itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ada orang niat, saya niat naudzubillah min dzalik. Ya kalau misalkan saya pindah agama ini, misalkan saya dapat tanah, saya niat saya mau pindah agama, naudzubillah min dzalik. Ini contoh doang nih, contoh tamtsil. Saya harus ngulang-ngulang kata-kata contoh. Karena kalau nggak saya bilang contoh bahaya. Orang baru niat begitu, dia nggak benar-benar murtad, baru niat begitu, murtad seketika itu. Karena disyaratkan yang namanya Islam itu harus dawam. Harus continue sifatnya sampai mati, disyaratkan. Kalau dia punya niat, oh saya niat kalau ada begini-begini saya mau keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Ada niat begitu. Dengan niatnya aja udah langsung murtad. Nggak perlu nunggu kejadian itu. Hadza. Walihada lau nawaqat al-Islam, kalau dia niat untuk memutuskan keislaman, kafara bimujarradin niyah, langsung kufur hanya dengan niat. Kafara bimujarradin niyah. Wa kadza lau azama 'alal kufri ghadan kafara fil hal. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula lau azama, lau punya tekad 'alal kufri, untuk kufur ghadan. Saya mau ada orang niat, pokoknya saya naudzubillah min dzalik, saya mau masuk, naudzubillah, dia niat mau masuk Kristen besok. Kafara fil hal. Maka seketika itu dia kufur. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Wa kadzal musalli law nawaqat as-shalah. Begitu juga musalli, orang yang salat. Law nawaqat as-shalah. Karena kan niat salat itu disyaratkan harus dawam dari awal salat sampai akhir salat. Syaratkan harus dawam. Walaupun niatnya cuma di awal, tapi status niat itu harus berkesinambungan sampai akhir salat. Enggak boleh kita alihkan niatnya ngelakuin yang lain. Jelas ya. Maka kalau ada orang niat untuk memutuskan sholat, baru niat doang seperti yang tadi Anda bilang. Kalau fulan datang Anda mau batalin sholat, nggak usah nunggu dia datang. Begitu dia niat begitu, batal sholatnya. Jelas ya. Ini keadaan yang pertama, ya fima dawamun niyah fihi ruknun. Yang mana di situ niat memutuskan itu berdampak memutuskan amal, walaupun nggak dilakuin. Atsani, keadaan yang kedua, an ya'dhuduha as-sulun. Ya, niatnya itu ya'dhuduha as-sulun. Dikuatkan dengan as-sulun, hukum asal. Niatnya itu dikuatkan, an ya'dhuduha as-sulun, dikuatkan dengan hukum asal. Kal musafir, seperti musafir. Yanwil iqamata, dia niat qomat. Yasiru muqiman, dia jadi muqim bimujarradin niyah, hanya dengan ya, lian ahal asal, karena hukum asalnya seseorang itu muqim. Hukum asal seseorang adalah muqim. As-safar syai' tari'. Safar itu sesuatu yang khilaful asal. Nah, ya. Ente musafir, musafir. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung.
ente niat duduk di Bandung beberapa hari, setelah dari Bandung ente mau lanjut lagi ke Semarang. Andai kata ente nggak niat iqamah dan ente nggak berencana lebih dari 4 hari, maka selama di Bandung masih bisa qashar sama jamak. Tapi kalau begitu sampai ente niat iqamah, saya niat iqamah di Bandung. Walaupun ente belum tahu mau berapa hari, bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari. Hanya dengan niat iqamat udah nggak boleh lagi rukhasus safar. Kenapa? Karena ya'duduhal asal. Karena dia didukung hukum asal. Hukum asalnya seseorang adalah iqamah. Safar itu sesuatu yang terjadi. Bukan asal. Asal usulnya orang ya iqamah. Aslinya orang tuh netap. Safar itu dilakukan ala khilafil asal. Maka andai kata ada orang walaupun dia belum pasti berapa harinya di Bandung. Tapi hanya dengan niat iqamat. Langsung soro muqiman. Putus tuh. Safarnya putus. Soro muqiman, jadi muqim. Kenapa? Ya'duduhal asal. Karena didukung dengan hukum asal. Musafir yanwil iqamah yasiru muqiman bimujarradin niyah li'annahal asal. Nah, bi khilafi safar la yahsul illa bin niyah wal fi'il. Beda halnya dengan safar. Begini. Ente lagi muqim. Tahu-tahu ente niat mau safar. Apakah cuma dengan gara-gara niat safar ente boleh langsung sholat qashar jamak? Nggak boleh. Kenapa? Karena aslinya orang iqamah. Safar itu sesuatu yang insiden, sesuatu yang terjadi di kemudian. Maka itu nggak bisa terjadi hanya dengan niat. La yahsul, nggak terjadi safar illa bin niyati wal fi'li, kecuali dengan niat dan fi'li, dan benar-benar direalisasikan betul-betul safar. Makanya baru bisa seseorang musafir itu baru bisa ngambil rukhasus safar setelah dari keluar surul balad. Ya, perhatikan baik-baik nih, perhatikan, syuf, ini penting nih. Seorang musafir baru bisa ngambil rukhasus safar. Ente niat nih, ane niat mau perjalanan ke Cirebon. Safar qashar apa enggak tuh? Qashar, Cirebon 200 kilo, kurang lebih. Nah, rumah di Petamburan. Udah niat nih mau jalan ke Cirebon, udah siap-siap. Tapi ente belum keluar dari Petamburan, belum keluar dari surul balad. Maka selama belum keluar dari surul barat berarti ente baru niat doang. Belum betul-betul musafir. Kapan ente boleh ngambil rukhasus safar? Kalau udah ada fi'il. Kalau ente betul-betul statusnya udah musafir. Status musafir itu dimulai setelah keluar surul balad. Jelas atau tidak? Nah, balad di sini apa Beb? Maksudnya Beb? Kalau zaman dulu kan balad jelas. Balad itu zaman dulu jelas. Yang namanya balad itu ya biasanya satu wilayah. Ada batasnya, keluar udah padang pasir, keluar udah kebon. Sekarang kan nyambung semua. Petamburan sama Seripi nyambung. Ya, Petamburan sama apa lagi? Pejompongan, semua nyambung kelurahan. Nah, batasannya keluar di mana? Ini syuf ada dhabit yang bagus dari Al-Bujairami. Ada dalam fikih itu ada namanya Misr. Ini dicatat nih. Ada Misr, ada balad, ada qaryah. Di kitab-kitab fikih. Ada Mesir, ada balad, ada qaryah. Misra, disebut Misra, itu kalau di dalamnya ada hakimun syar'i, ada suq, ada hakimun syar'i, ada pemerintahan yang resmi, ada suq, ada pasar resmi, ada syurti, ada polisinya. Ada satuan polisinya di situ, satuan keamanan. Itu yang disebut dengan Misra. Kalau yang disebut dengan balad, itu yang tidak ada sebagian dari 3 hal tadi. Salah satu nggak ada dari 3 hal tadi. Misalkan, ya, pemerintahan resminya ada, pasar ada, tapi kepolisiannya nggak ada. Itu disebut balad. Salah satu kagak ada. Atau yang mana kayak pokoknya salah satu nggak ada. Qaryah yang lebih kecil lagi. Nggak ada semuanya. Nggak ada pemerintahan resminya. Atau pemerintahan resmi pun ada sekalipun tapi nggak ada pasarnya. Ya, nggak ada nggak ada kepolisiannya, itu disebut qaryah. Nah, yang berkaitan dengan safar ini balad, surul balad.
Tadi balat apa? Ada 2 dari 3. Hakimun syar'i, suq, dan satu lagi apa tadi? Syurti. Ini kalau kita terapin ke konteks keindonesiaan nih. Coba kita terapin. Ini kita belajar tatbiqun nas 'alal waqi'. Kita terapkan yang di kitab ke realita yang terjadi. Tatbiqun nas 'alal waqi'. Coba dalam konteks keindonesiaan. Yang ada pemerintahan resmi, ada pasar tapi nggak ada kepolisian. Tingkat apa itu? Kelurahan. Polisi kan paling mentok polsek. Polsek tingkat apa? Kecamatan, tapi pos polisi nggak semua ada. Ada yang kagak. Kota ada, Habib. Di tempat lain. Anda bicara konteks umum. Polsek paling mentok. Berarti yang paling cocok istilah balat apa sekarang? Kelurahan. Ente keluar kelurahan, udah mulai boleh kosor. Bukan berarti maksudnya, tapi tujuan safarnya safar kosor ya. Bukan berarti ente mau ke Tenabang terus keluar dari Petamburan ente kosor. Gue jitak loh. Maksudnya di sini mulai boleh akhdhu bi rukhsasis safar kapan? Ketika keluar dari surul balad. Udah ada fi'lu safar, tapi tujuan safarnya safar ba'id. Safarnya 83 kilo lebih tujuannya. Nah, selama belum ada fi'il, belum mulai safar, walaupun ente niat mau berangkat ke Afrika Selatan lagi. Ente masih di rumah, baru niat doang namanya itu belum fi'il, belum keluar dari surul balad. Maka belum dikatakan sebagai musafir. Selama belum dikatakan musafir, maka belum kena hukum safar. Jelas atau tidak? Ya, jadi begitu. Kadang orang salah paham tuh. Ya walaupun ada ulama-ulama yang mengatakan ya, jamak itu selama masih di rumah boleh. Bukan kosor ya, kalau kosor nggak ada, saya nggak tahu ada yang boleh. Makanya ada kadang-kadang, nih saya ngitung nih Beb, mau ke bandara nih. Kalau saya nunggu sholat zuhur dulu, biasanya yang suka ini, iya zuhur. Saya terbang jauh nih Beb, ke Saudi nih Beb. Ya, saya terbang jauh. Atau bagaimana contohnya? Saya mau jalan nih ke bandara nih, udah zuhur nih. Ya kalau saya sholat zuhur doang di rumah, asarnya di pesawat nanti ujung-ujungnya apa namanya darurah li safar. Daruratul waqt ujung-ujungnya. Nah, tapi kalau saya sholat sekarang nih zuhur, saya jamak takdim, tapi saya belum musafir. Kalau mau sholat di bandara kagak keburu. Bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ya udah deh sekali-sekali ngambil pendapat yang bolehkan jamak fil hadar sekali-sekali lihajah. Yang penting nggak boleh li hajah sekali-sekali. Ada yang begitu kadang-kadang ulama ada yang ngamalin karena keluasan fikih, tapi jangan difatwain yang begini nih ya. Jangan difatwain buat keluar, ada kadang-kadang begitu. Itu tuh dia nggak sholat musafir jatuhnya, jamak fil hadar. Ngambil pendapat yang memperbolehkan jamak fil hadar. Nah, kalau mau bicara sholat safar belum boleh jamak di rumah, nggak boleh jamak di rumah. Beb, kalau sebaliknya bagaimana Beb? Saya jamak takhir, ya zuhur masih di perjalanan. Saya jamak takhir, sholatnya pas sudah di rumah, pas waktu asar. Bagaimana tuh? Zuhurnya statusnya bagaimana tuh? Itu kata Ibnu Hajar, yang zuhurnya itu qadha tapi bila ithim. Qadha'un bila ithim. Qadha tapi enggak dosa. Tapi statusnya udah enggak sholat musafir, qadha tapi bila ithim. Jadi kita ke sholat safar jadi panjang lebar deh. Padahal yang mau dibahas ini, yang mau dibahas masalah ini, ya. Nah, jadi kalau iqamah, kalau safar in qata'a safar bimujarradi niyatil iqamah. Ya, niat safar itu putus hanya dengan niat iqamah. Walaupun dia belum tahu, kan yang disebut iqamah itu kalau 4 hari atau lebih. Sittata ayyam 4 ayyamin ghaira yaumi dukhulul khuruj. Betul-betul secara de facto, secara praktek dia dikatakan iqamah kalau sudah 4 hari. Tapi dia hanya dengan niat iqamah. Aduh saya pengen duduk deh, udah di Bandung deh. Padahal mau lanjut habis itu ke Semarang. Saya mau iqamah di Bandung aja. Iqamah di Bandung, belum tahu berapa hari. Dengan sekedar niat iqamah, hilang status safarnya, terputus. Kenapa? Ya'duduha aslun. Karena dia didukung dengan aslun. Al-aslu fir rajul al-iqamah. Seseorang itu hukum asalnya dia mukim. Safar itu sesuatu yang baru. Beda halnya safar. Wala yahsul illa binniyati wal fi'il. Enggak terjadi safar kecuali dengan niat dan
fi'il. Seseorang nggak dikatakan musafir hanya dengan niat safar, enggak. Tapi biniyati wal fi'il, dengan niat safar dan dia ngerjain safar. Kapan dikatakan ngerjakan safar? Kalau udah keluar surul balad. Udah keluar batas kelurahan, bahasa gampangnya. Batas kelurahan udah dikatakan musafir. Li'annal asal al-iqamah, karena hukum asal itu iqamah. Hukum asal seseorang itu ya mukim. Wasafaru tare. Sedangkan safar itu sifatnya tare. Sesuatu yang datang, yang baru. Fala yakfi fihi mujarrad dunia, maka enggak cukup hanya sekedar niat dalam safar. Harus ada actionnya, harus fi'il baru dikatakan musafir. Naam, ya, ishtaratu fi i'tibari niyatil iqamah an la yujada ma yunafiha. Disyaratkan di dalam dianggapnya fi i'tibari, di dalam dianggapnya niyatil iqamati, niat iqamah. An la yujada ma yunafiha, tidak didapatkan sesuatu yang yunafiha, yang menafikannya. Nah ini tafri' nih, tafri'. Falau nawal iqamata wa huwa sairun lam yu'athir qat'an. Nah, kalau dia niat iqamah wa huwa sairun, dan dia dalam keadaan jalan. Lagi jalan di tengah tol. Perjalanan mau ke Semarang. Musafir nggak dia? Musafir. Tadi kan katanya safar itu bisa batal hanya dengan niat iqamah. Di perjalanan nih, tengah jalan. Di mobil. Saya niat iqamah dah biar saya mukim. Nah, kagak, itu nggak nyambung tuh. Niat iqamahnya nggak diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan fakta. Faktanya dia lagi jalan. Fakta menafikan niat tersebut. Maka nggak dianggap niat iqamahnya. Di atas pesawat. Pesawat 900 km per jam. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Di tengah-tengah saya niat iqamah ada di sini, niat iqamah. Hati lu niat iqamah sampai mulut berbusa. Faktanya lagi jalan. Nah, maka itu berarti terjadi sesuatu yang menafikan niat iqamah tersebut. Dalam kasus itu enggak terjadi niat iqamah. Statusnya tetap musafir. Beda halnya kalau tadi udah sampai Bandung emang. Duduk dia. Cuman emang ada niatan berapa hari lagi mau lanjut ke Semarang. Belum tahu berapa hari. Kalau dia mau qashar masih bisa. Nah, tapi malah dia niat iqamah. Seketika itu disebut mukim. Udah nggak boleh lagi qashar, nggak boleh lagi jamak. Jelas ya? La ilaha illallah. Kesimpulannya, niat safar itu nggak bisa terjadi kecuali dengan niat dan fi'il. Sedangkan iqamah, walaupun dengan niat saja sudah terjadi iqamah. Kecuali kalau ada sesuatu yang menafikannya. Seperti memang faktanya dia masih di tengah jalan, masih di perjalanan, maka niat iqamahnya nggak dianggap. Tetap statusnya musafir. Hadza hasilul masalah. Hadza hasilul masalah. Wa nadhiru dzalika fi zakati tijarah. Ya. Wa nadhiru dzalika fi zakati tijarah. Audul urudi ila al-qunyati bi mujarradin niyati. Wala ta'udu ila tijarati bimujarradin niyati li'annal asla fis sila'i al-qunyatu la at-tijaratu. Syuf. Yang sama seperti itu wa nadhiru dzalika, yang sama seperti tadi fi zakati tijarah, dalam kasus zakatut tijarah. Ini kadang zakat tijarah ini zakat yang jarang diperhatiin orang. Orang taunya zakat mal aja 2,5%. Ya. Zakat fitrah aja taunya, padahal pedagang-pedagang ada yang namanya zakat tijarah, hukumnya wajib. Sama seperti zakat mal. Kalau memenuhi syarat hukumnya wajib dia 2,5%. Audul urudi. Nah, di dalam zakat tijarah itu dia wajib zakat kalau barang-barang yang dagangan, statusnya barang dagangan. Barang ini kan begini nih. Ini saya punya kitab. Kitab ini bisa jadi barang simpenan aneh, bisa jadi barang dagangan aneh. Bisa jadi barang simpenan, bisa jadi barang dagangan. Ya. Ya. Ketika Anda tujukan barang ini untuk barang dagangan, ya memang Anda taruh di toko, emang Anda jual, Anda promosiin, maka statusnya jadi barang dagangan. Kalau barang-barangnya dikalkulasikan sampai ke nisab, wajib zakat aneh 2,5%. Jelas atau tidak? Jadi barangnya dikalkulasikan, semua barang dagangan ini dikalkulasikan sampai nisab ternyata. Maka wajib zakat 2,5% dari barang dagangan tersebut. Jelas ya?
Nah, tapi kalau ini barang aneh, tapi aneh simpen. Aneh nggak jual. Barang yang sama, aneh simpen. Maka statusnya bukan barang dagangan, barang simpenan. Kunyah, barang simpenan. Lil iqtina, buat disimpan doang. Maka di sini bagaimana? Syuf, audul urud, kembalinya urud. Barang-barang. Kalau barang simpenan mau sebanyak apa lagi nggak kena zakat. Barang yang kena zakat itu duit. Yang kena zakat itu emas sama perak. An-naqdain. Kalau barang ente punya rumah sebanyak apa 15 biji lagi rumah ente. Mobil ente 155 biji lagi saudara. Selama itu bukan barang dagangan nggak kena zakat. Pajak iya. Zakat kagak. Kena pajak iya, kena zakat kagak. Kecuali kalau dijadikan barang dagangan kena zakat. Maka di sini dikatakan audul urudi ilal qunyati bimujarradin niyah. Ya. Barang-barang dagangan itu bisa kembali. Urudu tijarah. Tadinya statusnya sebagai urudu tijarah, barang dagangan. Dia bisa kembali ke kunyah, statusnya jadi barang simpenan. Apa? Bimujarradin niyah, hanya dengan niat. Anda punya barang dagangan nih. Udah deh, Anda nggak mau jual lagi. Ini semua Anda jadiin barang simpenan Anda. Dengan niat nyimpen doang, statusnya otomatis berubah jadi barang simpen. Barang simpenan kena zakat apa kagak? Kagak. Cuma hati-hati, jangan ngakal-ngakalin pedagang ya. Mendekati haul berubah jadi barang simpenan semuanya. Allah Maha tahu. Yang begitu besok tuh di akhirat tuh, ya begitu mau masuk neraka sama malaikat dimasukin ke karung dulu. Nah, begitu masuk karung sama malaikat dilempar ke neraka. Komplain malaikat, kenapa saya dilempar ke neraka? Gue gak ngelempar lo, gue ngelempar karung. Ngakal-ngakalin syariat. Nah, sama, ini hilah. Sesuatu hilah, ini termasuk hilah muharramah. Hilah itu ada kalanya bisa wajib, ada kalanya sunnah. Al-Imam Syatibi yufassil, merinci itu jenis-jenis hilah. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya mubah, ada kalanya sunnah. Termasuk hilah muharramah. Hilah yang bisa menggugurkan hal-hal yang wajib atau yang bisa menggugurkan hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain. Itu hilah muharramah. Itu panjang, nanti ada babnya, bab tentang hilah insyaallah. Ya, audul urud, status barang-barang tijarah bisa berubah kembali ke kunyah jadi barang simpenan bimujarradin niat, hanya dengan niat, balik tuh langsung. La ilaha illallah. Wala ta'udu ila tijarah, tapi dia dari barang simpenan enggak langsung otomatis kembali menjadi tijarah, jadi barang tijarah, urud tijarah, bimujarradin niat, hanya dengan niat. Enggak bisa, harus ada action, harus emang dirubah status jadi barang dagangan. Ada actionnya. Kenapa? Li'annal asla fis sila'i al-qunyatu. Karena barang itu hukum asalnya punya simpenan pribadi. Hukum asal barang itu punya simpenan pribadi. Kalau dijual baru jadi barang dagangan. Maka hukum asalnya hukum simpanan pribadi. La tijaro bukan untuk tijaro. Aslinya nyimpan barang itu milik pribadi bukan dagangan. Kalau didagangin baru jadi barang dagangan. Maka status barang dagangan bisa diputus hanya dengan niat merubah jadi barang simpa. Kenapa? An ya'dudaha aslun. Karena dia didukung dengan asal. Hukum asalnya barang adalah simpenan bukan dagangan. Jelas ya? Nah, asalith yang ketiga, an yuqarinaha fi'lum ma. Ya, niat itu bisa memutuskan sebuah amal kalau dibarengin dengan perbuatan. An yuqarinaha fi'lun ma. Dibarengin dengan perbuatan. Kasukutil yasiri fil Fatihah. Ya, seperti diam sedikit di Fatihah. La yaqta'u mu'alataha falau nawabihi qat'al qiraati qata'a fil asah li'anna al-fi'la qad iqtarana bin niyyah fa'athar. Ya, ada kalanya niat itu memutuskan amal kalau dibarengin dengan perbuatan walaupun sedikit perbuatannya. Contohnya seperti apa? Kasukutil yasir, seperti diam sebentar fil Fatihah ketika baca Fatihah. Fatihah itu kan disyaratkan, salah satu syarat Fatihah harus mualah, nyambung baca Fatihah. Enggak boleh baca Fatihah nyicil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Diam dulu, tadabbur arti maliki yaumiddin. Karena dia ahli tafsir, tadabburnya 3 jam akhirnya enggak berasa. Setelah dia tadabbur baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal enggak tuh salatnya? Batal Fatihahnya.
batal Fatihahnya. Ya, batal Fatihahnya, harus ngulang Fatihahnya. Karena nggak sah. Fatihah itu syaratnya harus mualah, nggak boleh sengaja mutus. Tapi di sini dikatakan kalau diam cuma sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Bengong bentar beberapa detik. Maliki yaumiddin as-sukutul yasir. Itu hukumnya bagaimana? As-sukutul yasir fil Fatihah, dalam Fatihah. La yaqta' mualataha. Dia enggak memutus mualah. Jadi statusnya tetap dapat mualah walaupun dia diam sebentar. Kalau sukutnya yasir, sebentar doang. Itu enggak memutus mualah. Tapi falau nawa bihi qat'al qira'ah qata'a fil asah. Tapi kalau walaupun diamnya sebentar, tapi sebentarnya diniatin buat mutus. Nah, sebentar tapi diniatin falau nawa bihi qat'al qira'ah, ai falau nawa bis sukutil yasiri. Bihi itu dhamirnya kembali sukutil yasir. Falau nawa bis sukutil yasir. Dia niat bis sukutil yasir dengan diam sebentar, niat apa? Qat'al qira'ah, mutusin qiraat. Maka qata'a, jadi mutuskan qiraah fil asah menurut pendapat yang asah. Nah, ini aslinya di sini ya, aslinya perbuatannya sukut yasir itu kagak ngebatalin baca Fatihah. Ya, nggak membatalin mualah, tapi gara-gara dibarengin dengan niat jadi membatalkan mualah, bukan batalin sholat ya, membatalkan mualahnya. Berarti Fatihahnya harus baca dari ulang lagi. Bukan qat'us shalah, qat'ul mualah beda, sama qat'us shalah, qat'ul mualah beda. Jelas ya? Nah itu tadi an yuqarinaha, niatul qata', an yuqarinaha berbarengan dengan ha niatul qata', apa? Fi'lun ma, suatu perbuatan. Nah, sukutul yasir kalau enggak pakai niatul qata' tidak membatalkan mualatul Fatihah. Tapi ketika sukutul yasir berbarengan dengan niatul qata' membatalkan mualatul Fatihah. La ilaha illallah. Li'annal fi'la qad iqtarana binniyah fa'athar. Karena yang namanya sebuah perbuatan qad iqtarana binniyah, ya, terkadang li'annal fi'la qad iqtarana binniyah. Karena sebuah perbuatan qad iqtarana binniyah, berbarengan dengan niat, maka fa'athar, maka dia berdampak perbuatan tersebut. Qad iqtarana jadi khabar. Li'annal fi'la, karena sebuah fi'il itu, li'annal fi'la, karena fi'il tadi, karena perbuatan tadi, lam lil ahad berarti itu. Li'annal fi'li tadi, karena perbuatan tadi yaitu sukutul yasir. Alif lamnya lil ahad berarti. Li'annal fi'la, karena perbuatan tadi, qad iqtarana biniyah, itu telah berbarengan dengan niat. Fa'athar, maka dia berdampak. Kalau tadi sukutul yasir doang gak berbarengan dengan niat, batal apa kagak? Kagak batal. Dia batal karena berbarengan dengan niat. Wa mithluhu niyatul muda' al-khiyanata la yadman bimujarradiha fil asah li'annahu lam yuhdith fi'lan wal aslu al-amanah. Nah, ya begitu pula contohnya seperti kasus niyatul muda'. Niatnya orang yang muda dititipkan wadiah sesuatu, barang titipan. Ini dalam kasus wadiah ini. Al-khiyanata, dia niat khianat. Ada orang dititipin barang. Al-wadi' orang yang dititipkan barang, al-muda' orang yang dititipkan barang, itu yaduhu yadul amanah. Ya, dia statusnya tangannya tangan amanat. Kalau tangan amanat itu ghairu dhamin, maka dia enggak mengganti kalau ada apa-apa selama tidak muqassir, selama tidak teledor. Ya. Yadul amanah itu ghairu dhamin. Beda dengan yadul khianah. Yadnya yadul dhaman, yadnya yadul dhaman. Kalau yadul dhaman itu dia harus ganti. Itu di bab muamalat panjang lebar. Ada kasus-kasus yang statusnya yadul amanah, ada status-status yang yadnya yadul dhaman. Nah, termasuk muda. Muda ini orang yang dititipkan barang. Anda nitipkan barang sama Ustaz Salman misalkan. Nah, begitu Anda nitipkan barang, emang Anda yang minta nitipkan barang. Anda yang minta nitipkan barang buat dia. Maka status Ustaz Salman itu yadhu yadul amanah. Yadnya yadul amanah. Yadul amanah itu konsekuensi hukumnya apa? Dia bukan yadul dhaman. Dia enggak, kalau terjadi sesuatu dengan barang tersebut bukan karena keteledoran dia, terjadi sesuatu bukan karena keteledoran dia kagak ganti. Itu status hukumnya. Jelas ya? Beda halnya kalau terjadi sesuatu karena keteledoran apalagi karena kesengajaan dia, itu ada hukumnya tersendiri. Emang sengaja barang titipannya mau dientit, diembat, ya ganti. Hukumnya ganti, khianat namanya dia.
Nah, bagaimana kalau kasusnya orang yang dititipin ini niat buat khianat? Aduh, gue niatnya, ini barang cincin berlian cakep nih. Utang lagi banyak, sikat deh nih, gak ketahuan ini terbilang aja hilang. Nah, niat begitu doang, belum eksekusi baru niat doang. Apakah merubah statusnya dia dari yadul amanah menjadi yadul dhaman? Enggak. Dia enggak merubah status karena cuma baru nih niat, enggak ada eksekusinya. Enggak dibarengin sama eksekusi. Maka mithluhu niatul muda, niatnya orang yang dititipkan, al khianata, maf'ulnya itu. Niat untuk khianat. La yadhman bi mujarradiha, maka dia enggak ganti hanya dengan niat khianat doang. Niat doang ya, belum dieksekusi ya. Hanya dengan niat untuk khianat. La yadhman bi mujarradiha, hanya dengan niat itu dia enggak menjadi ganti. Kenapa? Li'annahu lam yuhdits fi'lan, karena dia belum ngapa-ngapain, baru niat doang. Yang namanya lintasan hati kan kapan aja setan bisa enggak goda. Tinggal kita bisa ngelawan apa enggak tuh lintasan hati yang buruk. Hanya dengan lintasan hati la yadhman bi mujarradiha. Dia enggak mengganti hanya dengan lintasan hati seperti itu. Kenapa? Li'annahu lam yuhdits fi'lan, karena dia belum melakukan sesuatu. Wal asul wal amanah, hukum asalnya adalah amanat. Jelas ya? Hukum asalnya adalah yadut dhaman. Kalau dia ngelakuin sesuatu mulai mengatur strategi, udah mulai ngelakuin sesuatu. Berarti itu udah bukan sekedar niat, tapi udah khianat. Maka kalau udah khianat, yadulnya yadut dhaman, ganti dia, ganti. Kalau itu lengkap mesti ganti. Walau nawa ala fasaimati au isamatal ma'lufati lam yataghayyar hukmuha hatta yaf'al. Ya, syuf perhatikan baik-baik. Ada namanya di antara syarat wajibnya zakat dalam zakatul na'am binatang ternak itu as-saum. Di antara syarat wajibnya adalah saum, wajib saum. Saum itu ay tur'a fi kala'in mubah. Dia kambingnya, sapinya, ontaknya digembala di kala apa bahasa Indonesianya? Hah? Padang rumput yang mubah. Ya, itu di antara syaratnya. Kalau memang kambingnya digembala di padang rumput yang mubah, yang memang milik umum, ya, maka di situ berarti kambing, onta, sapinya wajib zakat. Tapi kalau ya enggak seperti itu, kayak model zaman sekarang kebanyakan enggak digembala, rumput yang dibawa ke kandang. Nyewa orang, nyewa mobil, rumput dibawa ke kandang, dikasih makan di kandang, yang begitu kagak wajib, enggak wajib zakat. Itu namanya ma'lufah. Itu namanya ma'lufah. Jelas ya? Ma'lufah. Nah, tapi ternak-ternak yang di kandang itu bisa jadi wajib zakat, tapi bukan zakat binatang ternak. Zakatnya zakat kalau didagangin. Kalau sapinya dijual, kambingnya dijual, ya kena zakatnya zakat tijaroh. Pokoknya segala macam jenis barang dagangan, ente nggak kena zakat di sini, kenanya zakat di sini. Sama kayak inian petani. Petani mungkin bisa jadi kalau bisa jadi nggak memenuhi syarat zakat, ya kayak petani bawang, petani alpukat, petani segala macam itu. Ya kan gak ada zakat bawang, gak ada zakat alpukat, yang kena cuma kut dan lain sebagainya. Ada hanya jenis-jenis tanaman tertentu, nggak semuanya. Tapi bisa nggak ke petani bawang, petani alpukat kena zakat? Bisa kalau itu dijualin. Kalau dia dijualin dan memenuhi syarat zakat tijaroh, bisa jadi kenanya zakatnya zakat tijaroh. Itu kadang-kadang perlu diperhatikan tuh. Kita kalau ditanya hukum, mesti bisa melihat hukum dari berbagai sudut pandang, dari berbagai bab. Itu pentingnya orang ustadz itu ngajinya tuntas. Kalau ngajinya nggak tuntas cuma satu bab doang, nanti sudut pandangnya dia hanya di bab itu. Kadang-kadang ada satu masalah kena di bab ini, nggak kena di bab lain. Kena di bab lain, nggak kena di bab ini tuh. Ada tuh masalah-masalah itu kita tadi tuh. Kita di pertanian, peternakan nggak kena di zakatun na'am, tapi kena di zakatut tijarah. Orang ngaji tuh ustadz itu mesti komprehensif pandangannya. Seorang dai apalagi udah jadi mufti, dia mesti komprehensif. Dia betul-betul ngajinya tuh tuntas. Memandang satu masalah dari berbagai sudut pandang bab. Sehingga jangan sampai ada kemungkinan-kemungkinan yang ditinggalkan di situ sama dia. Jelas ya? Nah, di sini kita kembali ke zakatun na'am.
tadi saimah hewan yang digembala di padang rumput yang memang umum. Ma'lufah itu yang dikasih makan, dibawain ke kandang atau tidak digembala di padang rumput yang umum, bikalain mubah. Singkat cerita, yang namanya saimah itu wajib zakat. Yang namanya ma'lufah tidak wajib zakat. Indana. Maka bagaimana Beb kalau dia punya saimah? Punya hewan, kambing, taruh sekian ratus kambing yang memang digembala di padang rumput. Terus dia udah niat dalam hatinya, saya niat deh mau taruh di kandang aja deh. Apakah niat itu ngerubah hukum? Sehingga dia gak wajib zakat lagi, baru niat doang. Atau sebaliknya, dia punya ma'lufah, dia punya kambing yang dikasih makan di kandang. Terus dia niat, udah deh kebetulan ada padang rumput di situ saya bisa gembala daripada biayanya besar ngasih makan di kandang. Udah saya gembala aja deh. Apakah hanya dengan niat belum dieksekusi kemudian statusnya jadi berubah dari ma'lufah menjadi saimah sehingga wajib zakat? Dengan niat saja. Walau nawa ala fassaimah. Kalau dia baru niat nawa ala fassaimati. Merubah yang saimah menjadi ma'lufah. Au isamatal ma'lufah. Atau dia niat menggembala binatang ternak yang ma'lufah tadi. Maka hanya dengan niat. Lam yataghayyar hukmuha. Niatnya hukumnya gak berubah. Hatta yaf'al. Sampai dia betul-betul melakukan. Baru niat doang. Nggak apa namanya. Nggak berubah. Statusnya tetap. Yang saimah tetap saimah. Yang ma'lufah tetap ma'lufah. Sampai apa? Sampai dieksekusi. Begitu dieksekusi baru tuh statusnya bisa berubah dengan syarat-syarat yang berlaku di babnya. Wa kadzalika law nawa bid darahimi awid dananiril hulya fa hatta yasughah. Naam. Ya, hatta yasughah. Ya, syuf perhatikan baik-baik. Di dalam fikih perhiasan zahab wal fiddah. Ya. Perhiasan itu enggak wajib zakat. Emas dan perak tidak wajib zakat. Emas dan perak tidak wajib zakat. Perhiasan dengan syarat kadarnya wajar. Ada syarat-syaratnya di babnya. Kita enggak bahas syarat-syaratnya, kalau kita bahas akhirnya berubah jadi ngaji bab zakat nanti. Bagaimana kalau diniatin? Dia punya emas perak, dirham dinar, punya emas perak dalam bentuk dirham dinar. Diniatin, waduh saya mau jadi ini perhiasan aja deh. Mungkin koin dirham dijadiin anting, dia dibolongin. Antik tuh anting. Atau dijadiin kalung sama dia. Baru niat doang. Apakah langsung merubah status jadi perhiasan sehingga gak wajib zakat? Kagak. Gak berubah, baru niat, belum eksekusi. Selama belum eksekusi statusnya belum berubah. Berarti niat di sini tidak yakto, tidak memutus status dia sebagai dinar dirham yang bukan perhiasan. Begitu dieksekusi baru berubah. Ya, wa kadzalika law nawa bid darahimi awid dananiri al hulya fa hatta yasughah. Begitu pula kalau dia niat dengan dirham dan dengan dinar al hulya perhiasan, maka dia enggak berubah statusnya hatta yasughah sampai dia betul-betul siaghah, ya, sampai betul-betul dirubah menjadi perhiasan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.